Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat kan? Mbak Yudit berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat. Nah, pada hari ini mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Tetapi sebelumnya Mbak Yudit mau tanya nih, siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Angkat tangan. Ya, semua diberkati oleh Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kita, mari kita pujikan pujian Aku Diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, karena Engkau telah mengumpulkan kami meskipun dalam media online. Bapa, perkenankan kami, anak-anak-Mu, untuk melakukan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati kami, Kau lingkupi kami, curahkan setiap roh kudus-Mu kepada kami, supaya apa yang kami pujikan adalah ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, hanya kuasa Tuhan yang melingkupi kami. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selain orang tua, kakek nenek, saudara, dan teman-teman kita yang sayang kepada kita, Tuhan Yesus juga sangat sayang kepada kita. Buktinya apa? Buktinya Tuhan sudah memberkati kita, dan kita sudah diangkat jadi anak-anak Tuhan. Nah, maka dari itu, sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diangkat jadi anak Tuhan, mari kita pujikan Sayang, Sayang, Disayang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, bersama kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi sekarang waktunya kita untuk apa? Iya, betul. Sekarang waktunya kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yeay, siapa nih yang sudah tidak sabar? Coba angkat tangan. Laskar Kristus keren. Oke, langsung saja sekarang disiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum kita membaca, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saat ini Engkau sudah perkenankan kami beribadah mulai dari awal hingga pertengahannya saat ini. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mulai membaca, mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, tolong berkati hati kami sehingga hati kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, coba Mbak Nana lihat dulu Alkitabnya mana. Semua Alkitabnya diangkat ke atas, ayo. Kasih lihat ke kamera ya. Mbak Nana intip dari sini. Ada yang sudah ngangkat Alkitab. Bagus. Nah, luar biasa ya, semangat anak Tuhan hari ini. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-7 sampai 23. Ayo semuanya disiapkan, Alkitabnya dibuka. Bagi yang masih belum bisa atau sekarang masih belajar membaca, minta bantuannya mama dan papa ya, atau bisa dengan mendengarkan Mbak Nana saja ya. Mari Mbak Nana bacakan. Kolose 1 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-23. Yang demikian firman Tuhan. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat yang ke-15, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia,
dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat terakhir ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Semua katakan amin. Demikian tadi bacaan firman Tuhan. Panjang ya? Enggak dong. Namanya juga anak Tuhan, harus rajin membaca Alkitab. Betul? Betul apa betul? Betul. Nah, anak-anak yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah penuh kasih. Ayo semuanya coba penuh kasih. Begini semua di depan ke kamera, Mbak Nana biar bisa tahu ya. Nah, anak-anak Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama berkunjung ke sebuah kota. Namanya adalah kota Kolose. Gambarnya seperti ini. Tara, ini adalah peta dari kota Kolose. Ya. Jadi sesuai bacaan kita tadi, ya, ada seorang rasul yang mengirimkan surat untuk orang-orang Kristen di kota Kolose. Siapakah nama rasul itu? Ada yang tahu? Ya betul, rasul tersebut bernama Paulus. Gambarnya ini. Kalau yang nggak tahu Paulus itu yang mana ini? Orangnya memang suka nulis surat. Nah ya. Nah, Rasul Paulus mengirimkan surat untuk memuji, mendoakan, dan mengingatkan orang Kolose. Paulus ini tahu tentang Kolose dari yang namanya Epaphras. Coba ulangi. Epaphras. Nah, sehingga Paulus memuji bahwa orang Kolose ini terkenal dengan kasihnya. Wah, luar biasa ya orang Kolose ini. Nah, kalau tadi orang Kolose itu terkenal dengan kasihnya, kalau kalian anak-anak di rumah kira-kira dikenal dengan ciri yang bagaimana ya? Akan terasa luar biasa jika kita anak-anak Tuhan utamanya dikenal orang lain dengan ciri yang baik. Misalnya Johan dikenal sebagai anak yang suka menolong. Gambarnya suka menolong ya. Kemudian Alia dikenal karena suka tersenyum dan ramah. Gambarnya ya, suka senyum. Ayo coba senyum dulu. Atau mungkin Anton dikenal karena pintar main musik, terserah mau gitar atau drum band. Ini gambarnya contoh. Dan ada juga Sinta yang dikenal karena pandai bernyanyi. Nah, kira-kira anak-anak di rumah ini dikenal sebagai apa ya? Yo. Tapi pastinya akan tidak menyenangkan jika kita dikenal sebagai anak yang suka mencuri atau memukul teman. Wah, siapa yang mau seperti itu? Kalau Mbak Nana enggak mau. Nih contoh gambarnya. Kayak gini, jelek ya? Enggak boleh dicontoh ya? Anak-anak Tuhan yang terkasih, kalau Kolose dikenal karena kebaikannya, karena penuh kasih. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang ada di rumah? Kira-kira kalian dikenal karena apa? Ayo, coba deh Mbak Nana bantu ya, cari ciri-ciri adik-adik yang ada di rumah. Nah, karena anak Tuhan itu harus penuh dengan kasih, seperti judul renungan kita hari ini. Sekarang ciri-ciri orang yang punya kasih itu apa? Ayo, ada yang tahu? Benar sekali.
Kasih itu bisa ditunjukkan dengan sayang pada orang tua, saudara, dan teman-teman. Ya, kalau bermain sama teman juga harus rukun, tidak boleh gelut, tukaran, bertengkar, tidak boleh. Ya, harus rukun dan saling berbagi. Bisa juga dengan menolong teman yang lagi kesulitan, ditolong. Kalau kita bisa nolong, kita harus tolong. Dan masih banyak lagi lainnya yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan. Di surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, Mbak Nana baca ya dari 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga. Mbak Nana bacakan, ayo semuanya dengarkan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, udah jelas ya, di situ dikatakan bahwa kita anak-anak Tuhan adalah surat Kristus yang akan dibaca oleh banyak orang. Jadi merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita ini bisa bertumbuh menjadi gereja dan pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Dan bertepatan dengan bulan pembangunan GKJW sebagai gereja dan pribadi, kita akan bertumbuh jika kita dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah yang berkuasa membangun gereja dan diri kita, oleh karena Roh Kudus beserta dengan kita. Jadi merupakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berbuat kasih supaya nama Tuhan dimuliakan melalui perilaku kita. Jadi pilih yang mana nih? Dikenal sebagai anak Tuhan yang penuh kasih atau anak Tuhan yang suka marah-marah? Ayo pilih yang mana? Baiklah, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, itu tadi firman Tuhan kita hari ini. Jadikan sebagai petunjuk dalam hidup sehari-hari ya anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah berfirman kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh indah. Ajarkanlah kami anak-anak-Mu supaya kami bisa selalu menerapkan kasih. Kami bisa menjadi anak yang penuh dengan kasih dalam kami menjalani kehidupan kami. Supaya semakin banyak orang yang merasa terberkati melalui diri kami. Inilah kami Tuhan, pakailah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana firman hari ini? Sungguh luar biasa bukan? Hari ini kita diingatkan Tuhan untuk senantiasa menebarkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Mari kita respon firman Tuhan hari ini dengan pujian KASIH.
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita melalui pujian Bawa Persembahanmu. Adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita hari ini sudah mau selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita pujikan Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai, memberkati dan melindungi ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya saat ini. Puji Tuhan, kami boleh bersama-sama merasakan sukacita. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu, terlebih kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih. Bapa dalam sorga, pada kesempatan ini kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, supaya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga teringat buat saudara-saudara kami, buat anak-anak kami terkasih yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong sertai, Tuhan tolong berkati, lindungi, berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesehatan di masa-masa yang ada saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan, anak-anak kami dalam pendidikannya, walaupun saat ini harus sekolah daring. Tuhan tolong berkati, Engkau berikan kepandaian, kepintaran dan kecerdasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap untuk menjadi saksi-Mu, kami siap untuk menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kasih, sehingga semakin banyak orang yang merasa terberkati melalui diri kami. Inilah kami, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita hari ini.
Ingat, tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi aktivitas yang tidak begitu penting. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama kita pujikan firman-Mu pelita bagiku. Aduh, apa sih? Sik bijim, kok tolong di-cut ya. Bisa iki dudu Alkitabku yo bingung. Sik bijim 2 Korintus iku. Aja guyu atur.